Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pertama, sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga sama-sama kita menyampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin dimanapun berada, bahwasanya dengan bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan 3 manfaat yang luar biasa kepada kita. Yang pertama adalah sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya sholatan wahida sallallahu alaihi asyra sholawatan. Artinya, siapa yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja, maka Allah mencatat 10 kebaikan baginya. Wa khuttat anhu asra khotiatin, dan juga Allah akan menghapus 10 keburukan yang ada padanya. Wa rufi'atu lahu asra darajah, dan juga Allah akan mengangkat 10 derajat bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, manfaat salawat ini dapat nanti kita terima di padang mahsyar, di mana di yaumil akhir nanti akan terjadi kejadian yang sangat luar biasa yang menggoncangkan dunia ini. Di dalam surah Al-Ma'arij disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, yauma takunus sama'u kalmul. Gimana kejadian itu, bahwa Allah akan menjadikan langit ini bagaikan cairan tembaga yang menembus langit sampai ke bumi. Yauma takunus sama'u kalmul wa takunul jibalu kal'ain, dan juga gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan. Maka untuk itu, fungsi salawat di sini nanti di padang mahsyar, tembaga yang berjatuhan, gunung-gunung yang berterbangan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersalawat kepada Rasul. Hadirin dimanapun berada, marhaban ya Ramadan. Maka kita yang mengaku diri kita umat Islam, yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita, yang meyakini Rasul sebagai Nabi kita, mari kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik ibadah. Hadirin dimanapun berada, bulan Ramadan perlu kita ketahui ada 3 hal penting yang harus kita tahu. Yang pertama adalah di dalam Ramadan ada yang namanya rahmat. Di dalam Ramadan ada namanya maghfirah. Di dalam Ramadan ada namanya penutupan pintu neraka dan membuka pintu sorga, dan juga disertai dengan adanya malam Lailatul Qadar. Rahmat bagi kita semua yang mengaku diri kita umat Islam. Maka rahmat yang pertama di bulan Ramadan, mengingat sejarah yang lalu bahwa Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maka untuk itu, rahmat yang paling pertama adalah adanya turunnya Al-Quran buat kita sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kita. Maka untuk itu, hadirin dimanapun berada, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, maka sama-sama kembali kepada Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk bagi kita semua. Itu merupakan rahmat. Rahmat di sini adalah, rahmat itu sesuatu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita nikmati
yang bermanfaat di dunia dan mempunyai nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah maghfirah. Maka 1 tahun ini kita manusia tidak lepas daripada yang namanya dosa khilaf. Maka Ramadan menyediakan waktu maghfirah yang disediakan Allah. 1 tahun ini kita banyak bermaksiat di hadapan Allah. Kita banyak meninggalkan sholat. Mungkin kita selama ini hubungan kurang baik dengan orang tua kita, kurang baik dengan suami kita, kurang baik dengan istri kita, kurang baik hubungan dengan tetangga. Mungkin kita banyak bermaksiat, mungkin kita ada mencuri, ada berzina. Kesempatan buat kita semua di bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan dan Rasul memastikan di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, hadirin jamaah dimanapun kita berada, mari kita benar-benar melaksanakan puasa kita dan ibadah-ibadah kita lainnya, sehingga kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak cukup dengan puasa Ramadan, juga kita harus barengi dengan sholat sunnah, sedekah, infak, zakat, dan lain-lainnya. Man sholatal lail fi Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu. Maka Allah juga menjanjikan, siapa yang selalu sholat di malam hari di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Untuk itu, mari kita sama-sama menyadari diri kita, introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini di hadapan Allah? Apa yang sudah kita lakukan selama ini di hadapan manusia? Kita sebagai anak, apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Kita sebagai yang bertetangga, apa yang sudah kita berikan kepada tetangga kita? Maka untuk itu, di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita bertaubat di hadapan Allah, memohon di hadapan Allah. Semoga kita kembalinya nanti bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang suci, bersih daripada dosa-dosa. Jamaah dimanapun berada. Yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan ini ditutupnya pintu neraka, dibukanya lebar-lebar pintu surga. Dan yang paling penting yang harus kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nantikan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Tahu malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad, yang tidak ada malam Lailatul Qadar diturunkan Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, apa itu malam Lailatul Qadar? Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu sama halnya dengan 83,5 tahun. Maka untuk ini kesempatan buat kita untuk beribadah kepada Allah. Di malam Lailatul Qadar ini yang kita tunggu-tunggu. Dan apabila kita puasa, sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, pas di malam hari ini kita tutup dengan sholat taubat. Insya Allah kita bagaikan orang yang beribadah 83,5 tahun lamanya.
Maka untuk itu, ini kesempatan buat kita semuanya. Mari kita melaksanakan ibadah kita sebaik-baiknya. Baik itu kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bisa juga di malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, ataupun malam terakhir daripada bulan Ramadan. Walaupun ada anjuran Rasulullah SAW 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi tahukah kita bahwa saking mulianya Ramadan ini, saking sucinya Ramadan ini, maka Rasul juga mengajak kita semuanya untuk memuliakan Ramadan ini, bahkan mulai dari bulan Rajab sampai Sya'ban hingga Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan kita yang mendengarkan ceramah singkat ini menggugah hati kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan juga malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf jika ada kata yang salah, sama-sama mohon ampun kepada Allah kata yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.